peningkatan kapasitas mesin rubber sheet kalender menggunakan discrete event simulation studi kasus di industri pengolahan karet. Nama Gilang Rizky Lazuardi, NIM 11424016. 1. Latar belakang. Kapasitas saat ini adalah 2700 TPD. Kemampuan produksi mesin rubber sheet kalender saat ini masih di bawah kebutuhan pasar. Target produksi 2025 3000 TPD. Proyeksi kebutuhan menunjukkan tahun 2025 menuntut peningkatan kapasitas produk. Kesenjangan kapasitas 300 TPD. Gap antara kapasitas aktual dan target berpotensi menyebabkan kehilangan daya saing. Diperlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan kapasitas mesin agar mampu memenuhi target produksi 2025. 2. Tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian mengidentifikasi bottleneck dan root cause penyebab tidak tercapainya target produksi, menganalisis kapasitas mesin rubber sheet kalender menggunakan discrete event simulation DES, memancing dan menguji skenario perbaikan melalui simulasi tanpa mengganggu produksi aktual, memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kapasitas mesin mencapai 3000 TPD. Discrete event simulation. Metode simulasi peristiwa discrete DES. Software Pro Model versi 7. Data primer observasi, time studi, wawancara. Data sekunder laporan produksi, downtime log, MPS. Durasi SIM 1 shift sama dengan 8 jam atau 480 menit operasional. 3. Analisis akar masalah atau fishbone diagram. Extruder over identifikasi 4M 1E. Faktor penyebab tidak tercapainya target produksi. Extruder overload. Output extrude lebih kecil dari output kalender akibat extruder dia tidak memadai. Fasilitas tidak memadai. Plastik dan nilon tidak memadai. Tidak ada penyimpanan produk lebar lebih 400 mm. Lebar material terbatas. Mesin striling hanya bisa menggunakan lebar lebih dari 400 mm, sedangkan mesin mampu hingga 1000 mm. Slitting tidak memadai. Dimensi mesin slitting kurang besar 1805 mm sehingga membatasi lebar produk. Hasil man dan metode tidak bermasalah. Bottleneck cuma ada pada mesin extruder dan settling dan material rebel dan fasilitas. 4. Strategi perbaikan bot erode cause. 1. Plastik dan nilon cells. Pemesanan material dengan lebar dari 330 mm menjadi 700 mm. Modifikasi dimensi nilon cells menjadi 800 mm. 2. Fasilitas tidak memadai. Pembuatan hoist dengan lebar 1000 mm dan pembuatan rak menggunakan sistem FIFO first in first out. Dan 3. Mesin striling. Modifikasi dan perubahan jumlah mesin striling dimensi diubah menjadi lebih besar dari 1805 mm. Extruder die. Pembesaran dimensi extruder die. Modifikasi stopper guide dengan tinggi 20 cm agar kompon stopper dapat melewati guide. 5. Model simulasi discrete event simulation. Parameter model simulasi lokasi 4 titik proses utama dalam layout fisik. Entitas 2 jenis material bergerak dalam sistem
proses yang mengembangkan produktivitas produk. Durasi simulasi 1 shift penuh 8 jam 80 menit operasional. 6. Hasil simulasi. Deskripsi. Hasil simulasi menunjukkan data 36% kecepatan naik, 59% kapasitas naik, dan 3000 target tercapai atau TPD. 7. Visualisasi peningkatan kapasitas. Kapasitas operasi TPD 2725 3694. Kapasitas maksimum TPD dari 3.360 menjadi 4.962. Target penjualan 2025 dari 3.000 ke 3.000, sama saja. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan: 4. Bottleneck teridentifikasi plastik dan nilon, sel fasilitas mesin stilling dan extruder die. Terbukti efektif menerkan proses produksi dan mengidentifikasi hambatan secara kuantitatif. Kecepatan mesin meningkat 36%. Kapasitas produksi meningkat 59%. Mendapat target 3.000 TPD. Rekomendasi: terapkan skenario perbaikan secara rutin dan evaluasi hasil berkala. Hitung banyak dari sisi manpower dan biaya pada setiap skenario yang diusulkan. Optimalisasi kapasitas mesin dengan biaya termurah untuk meningkatkan daya saing. Terima kasih, matur semua.